like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Yunita Azmi. Di sini saya mendapat materi tentang Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Oke, di materi kali ini saya akan membahas mengenai isi kandungan dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Dan tak lupa juga asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Dan yang terakhir, implementasi dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Langsung saja kita ke PPT-nya. Di situ nanti saya akan menjelaskan sedikit mengenai yang saya sebutkan tadi. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum teman-teman. Langsung saja ya. Di sini saya akan membahas materi untuk kelas 11 pelajaran Al-Qur'an semester ganjil, yakni materinya Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Kalian bisa simak. Yang pertama kita akan membahas Quran Surat Al-Maidah beserta artinya. Yang kedua, isi kandungan Surat Al-Maidah ayat 48. Yang ketiga, asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Dan yang terakhir, implementasi perilaku yang mengamalkan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sebelumnya mari kita simak murotal dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Alhamdulillah, shadaqallahul azim. Untuk artinya bisa kalian simak. Oke teman-teman, bisa kalian baca mengenai arti dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48, yang dimana artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu,
kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Teman-teman, sebelum saya melanjutkan mengenai isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48, saya mau menyinggung sedikit tadi di arti surat Al-Maidah ayat 48 ada kitab-kitab yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas tadi, yang di slide sebelumnya, itu kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah SWT tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah SWT, tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Tapi dengan seiringnya perjalanan waktu, kayak seperti kitab Taurat, Injil, Zabur, itu sudah banyak terjadinya penyelewengan terhadap isinya. Jadi isinya tuh sudah tidak otentik lagi. Oke, bisa kita lanjut mengenai pembahasan isi kandungan surat Al-Maidah. Teman-teman, surat Al-Maidah ayat 48 di mana tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Berikut kandungan dan maknanya. Kandungan maknanya, yang pertama, Allah menciptakan manusia beragam macam, hanya saja untuk menguji mereka serta memberi kesempatan agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, Al-Quran merupakan kitab yang membawa kebenaran. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan atas kebenaran yang ada di dalam kitab Al-Quran. Semua isinya adalah kebenaran yang mesti diyakini selalu. Yang ketiga, ada Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yang diturunkan Allah SWT di antara kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Keempat, Al-Quran menjadi kitab yang terpelihara keaslian dan isinya. Allah SWT telah menjaga sehingga tidak akan pernah dimustahil untuk bisa dipalsukan oleh siapapun. Kondisi seperti ini tidak dijumpai pada kitab-kitab sebelumnya Al-Quran. Yang kelima, adanya perintah kepada manusia untuk selalu berpedoman kepada Al-Quran yang telah diturunkan Allah SWT dalam memutuskan perkara di dunia ini. Kita lanjut yang keenam, adanya perintah kepada manusia untuk selalu berpedoman kepada Al-Quran yang telah diturunkan Allah SWT dalam memutuskan perkara di dunia ini. Semua manusia pada akhirnya pasti akan kembali kepada Allah SWT. Setiap yang bernyawa akan menghadapi kematian. Dari kematian inilah maka manusia akan berpindah dari dunia kehidupan akhirat. Di akhirat nanti, manusia akan diminta pertanggungjawaban dari segala amalnya di dunia ini. Dari sini tentunya manusia mesti menyiapkan segalanya sewaktu masih hidup di dunia, sehingga nantinya di akhirat nanti bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Oke, selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Oke, Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Asbabun Nuzulnya.
yakni karena adanya penyelewengan dan tindakan menyembunyikan kebenaran ajaran syariat dari kitab-kitab yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Orang-orang ini menyembunyikan ajaran yang benar dan menggantinya sesuai kepentingan mereka. Jadi dengan alasan tersebutlah di atas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48 bahwa Al-Quran diturunkan sebagai pembawa kebenaran, yakni membenarkan, memelihara, dan menyempurnakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sebelumnya, yang belum diselewengkan atau disembunyikan isinya, lalu diganti dengan ayat-ayat rekaan dan khayalan sesuai kepentingan segelintir orang. Dan Al-Maidah sendiri adalah salah satu surah panjang dalam Al-Quran. Surah ini bisa dijumpai pada urutan kelima dalam Al-Quran. Al-Maidah sendiri mempunyai arti jamuan atau hidangan. Dan surat ini masuk ke dalam kelompok Madaniyah sebab diturunkan pada periode dakwah Madinah. Oke, yang terakhir, implementasi perilaku yang mengamalkan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meyakini Al-Quran adalah kitab yang sempurna, yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, berusaha mempelajari dan mengamalkan Al-Quran secara kafah. Yang kedua, jika ada masalah, kita putuskan masalah itu berdasarkan Al-Quran. Yang ketiga, mengikuti aturan Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Keempat, tidak menuruti hawa nafsu. Dan yang terakhir, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Oke teman-teman, gak terasa kita sudah di akhir materi. Saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.